Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurkifana, NIM 192200002, Prodi Informatika Program Sarjana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video penjelasan pada materi paradigma pemrograman, mata kuliah pemrograman deklaratif, yang diampu oleh dosen Hamzah STMT. Tugas ini saya buat sebagai bukti bahwa saya telah mengerjakan ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja ke materi. Pengertian paradigma sendiri adalah aliran pemikiran atau model yang memiliki fitur, kerangka kerja, pola, dan gaya berbeda yang membantu kita memecahkan masalah tertentu. Paradigma sendiri digunakan dalam segala bidang seperti psikologi, sosiologi, etimologi, ilmu komputer, dan lain sebagainya. Kemudian, pengertian paradigma pemrograman sendiri adalah suatu gaya teknik atau cara penulisan suatu program. Kita juga dapat mengatakan paradigma pemrograman adalah berbagai pendekatan untuk memecahkan suatu masalah. Mengapa harus mempelajari ini? Seperti yang kita ketahui, paradigma pemrograman adalah gaya yang berbeda untuk menulis sebuah program. Maka dengan mengetahui gaya dan teknik tersebut akan membantu kita untuk memilih paradigma yang tepat berdasarkan masalah. Setiap programmer harus mengetahui paradigma yang berbeda, karena mempelajari bahasa itu seperti mempelajari tata bahasa atau sintaks dari bahasa tertentu. Tetapi mempelajari paradigma di sisi lain seperti mempelajari prinsip-prinsip yang menjadi dasar bahasa itu dibangun. Misalnya sendiri saat kita mempelajari pengurutan gabungan, kita tidak hanya mempelajari teknik pengurutan satu lagi, dan sebaliknya kita mempelajari paradigma divide dan conquer, dan tempat-tempat di mana kita dapat menggunakan paradigma ini. Adapun jenis-jenis paradigma pemrograman itu sendiri. Pertama, ada procedural programming. Procedural programming ini juga dapat disebut sebagai pemrograman imperatif. Pemrograman imperatif ini adalah paradigma pemrograman yang didasarkan pada konsep panggilan prosedur, di mana pernyataan disusun menjadi prosedur. Mereka adalah daftar instruksi untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, langkah demi langkah. Bahasa pemrograman prosedural dikenal sebagai bahasa top-down. Kemudian, sebagian besar bahasa pemrograman awal semuanya prosedural. Fitur procedural programming. Pemrograman prosedural sangat baik untuk pemrograman tujuan umum. Kedua, kesederhanaan kode bersama dengan kemudahan implementasi compiler dan interpreter. Kemudian, berbagai macam buku dan materi kursus online tersedia di algoritma 2G, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Dan selanjutnya, kode sumbernya portable. Dan kode dapat digunakan kembali di berbagai bagian program tanpa perlu menyalinya. Yang terakhir, alur program dapat dilacak dengan mudah karena memiliki pendekatan top-down. Yang kedua, logical programming adalah paradigma pemrograman komputer yang didasarkan pada logika matematika di mana pernyataan program mengungkapkan fakta dan aturan tentang masalah dalam suatu sistem. Aturan ditulis sebagai klausa logis dengan head dan body. Untuk memahami bagaimana suatu masalah dapat diselesaikan dalam logical programming itu sendiri, perlu tahu tentang building blocks, fakta, dan aturan. Fakta sendiri adalah pernyataan mendasar tentang domain masalah. Yang kedua, aturan adalah kesimpulan tentang fakta dalam domain tersebut. Dan yang terakhir, pertanyaan adalah pertanyaan tentang domain itu sendiri. Kemudian, fitur logical programming. Logical programming juga dapat digunakan untuk mengekspresikan pengetahuan dengan cara yang tidak bergantung pada implementasi, membuat program lebih fleksibel, terkompresi, dan dapat dipahami. Kemudian, memungkinkan pengetahuan untuk dipisahkan dari penggunaan. Yang selanjutnya, dapat diubah dan diperluas dengan cara alami untuk mendukung bentuk-bentuk pengetahuan khusus, seperti meta level dari pengetahuan tingkat tinggi. Dan yang terakhir, dapat digunakan dalam disiplin non-komputasi yang mengandalkan penalaran dan cara ekspresi yang tepat. Yang ketiga, functional programming merupakan paradigma pemrograman di mana kalian memiliki gaya membangun struktur dan elemen program komputer. Di sini
seseorang akan perlakukan komputasi sebagai evaluasi fungsi matematika dan kalian menghindari perubahan status dan data yang dapat berubah. Pemrograman fungsional hanya terdiri dari pure function. Pure function atau fungsi murni merupakan adalah yang mengambil daftar argumen sebagai masukan dan yang keluarannya adalah nilai yang dikembalikan. Sekarang dapat diketahui bahwa semua fungsi adalah murni karena fungsi apapun mengambil nilai dan mengembalikan nilai. Misalnya sendiri, suatu function bergantung pada variabel global atau data anggota kelas, maka itu tidak murni. Dan dalam kasus seperti itu, return value dari function itu tidak sepenuhnya bergantung pada daftar argumen yang diterima sebagai masukan dan juga dapat memiliki efek samping. Jadi, yang kalian pahami dengan istilah side effect merupakan perubahan status aplikasi yang dapat diamati di luar function yang dipanggil selain return value. Misalnya memodifikasi variabel eksternal atau properti objek seperti variabel global atau variabel dalam parent function scope chain. Fitur functional programming. Ada pure function, seperti yang terlihat jika input adalah array, maka outputnya akan menjadi array baru dan array input tidak akan diubah. Kemudian yang selanjutnya recursion. Recursive function adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri selama pelaksanaannya. Yang selanjutnya referential transparency. Sebuah ekspresi dikatakan transparan secara referensial jika dapat diganti dengan nilai yang sesuai tanpa mengubah perilaku program, yang berakibat memberikan nilai yang sama untuk argumen tetap. Dalam pemrograman fungsional sendiri, hanya referentially transparent function yang dipertimbangkan. Mereka jauh lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang selanjutnya ada fungsinya adalah first class dan bisa higher order. Sebuah bahasa pemrograman dikatakan memiliki first class function ketika fungsi dalam bahasa itu diperlakukan seperti variabel lainnya. Misalnya sendiri, dalam bahasa seperti itu, suatu fungsi dapat dikirimkan sebagai argumen ke fungsi lain, dapat dikembalikan oleh fungsi lain, dan dapat ditetapkan sebagai nilai ke variabel. Higher order function adalah fungsi yang mengambil setidaknya satu fungsi kelas sebagai parameter. Dan yang terakhir, variabel tidak dapat diubah. Dalam pemrograman fungsional, tidak dapat mengubah variabel setelah diinisialisasi. Dan pengguna dapat membuat variabel baru dan ini sangat membantu mempertahankan status sepanjang waktu proses program. Yang keempat adalah OOP. Dalam framework ini, semua entitas dunia nyata diwakili oleh kelas. Objek merupakan contoh kelas. State menyiratkan bidang atribut dari objek dari behavior adalah apa yang kalian lakukan dengan keadaan objek dan mereka adalah metode. Objek berinteraksi satu sama lain dengan meneruskan pesan. Fitur Object-Oriented Programming Encapsulation merupakan fitur dasar Object-Oriented Programming. Kalian menyembunyikan detail yang tidak perlu di kelas dan memberikan interface yang sederhana dan jelas untuk bekerja. Ini juga akan menjelaskan gagasan menggabungkan data dan metode yang bekerja pada data itu dalam satu unit. Konsep ini sering digunakan untuk menyembunyikan representasi internal atau keadaan suatu objek dari luar. Inheritance merupakan satu konsep inti bahasa pemrograman object-oriented. Mekanisme di mana kalian bisa mendapatkan kelas dari kelas lain untuk hierarki kelas yang berbagi sekumpulan atribut dan metode. Data abstraction merupakan reduksi badan data tertentu menjadi representasi keseluruhan yang disederhanakan. Polymorphism merupakan konsep object-oriented programming yang mengacu pada kemampuan variabel, fungsi, atau objek untuk mengambil berbagai bentuk. Bahasa pemrograman yang telah mengimplementasikan paradigma object-oriented adalah Ruby, Java, C++, Python, PHP, Simula, atau bahasa OOP pertama. Kesimpulannya, penjelasan mengenai paradigma pemrograman mengurangi kompleksitas program. Setiap programmer harus mengikuti pendekatan paradigma saat mengimplementasikan kode mereka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.